Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Bernardina Dike dari kelas D Teknik Informatika Strata 1. Di video kali ini kita akan belajar tentang session dan autentikasi user atau edit di layar, koneksi antar komputer klien dan komputer server dalam protokol HTTP bersifat stateless. Koneksi akan dibangun ketika komputer klien melakukan permintaan ke komputer server. Setelah komputer server melayani permintaan tersebut dan mengirim respon ke komputer klien, koneksi akan kembali terputus. Ini berarti bahwa setiap permintaan bersifat independen, tidak saling tergantung satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada keadaan atau start pada permintaan lama yang dipertahankan ketika terjadi permintaan baru. Hal ini akan menyebabkan variabel yang terdapat pada suatu halaman web tidak dapat dikenal oleh halaman lain. Untuk membuat suatu variabel yang nilainya dapat dikenal oleh seluruh halaman web, kita perlu mendaftarkan nilai variabel tersebut ke dalam session. Sebelum mendaftarkan variabel ke dalam session, objek session perlu dibuat dan dikaitkan terlebih dahulu. Dalam Node.js, session dapat dibuat menggunakan modul eksternal. Salah satu modul yang dapat digunakan untuk pembuatan session adalah Node Session. Modul ini akan membahas tentang pengguna modul tersebut untuk membuat sistem autentikasi user. Kita mulai dengan install modul Node Session. Untuk membuat session di dalam aplikasi Node.js, kita perlu memasang modul Node Session terlebih dahulu. Modul tersebut dapat dipasang melalui program npm menggunakan perintah berikut. Kita masuk ke Visual Code. Kita menggunakan shell. Silakan pilih di command prompt, kemudian ketik script berikut. Setelah modul terpasang, kita perlu mengimport modul tersebut. Ke dalam aplikasi yang kita buat menggunakan kode berikut ini. Kodenya akan ditampilkan di layar. Berikutnya adalah konfigurasi session dengan Node Session. Pembuatan session menggunakan modul Node Session dapat disertai dengan konfigurasi tertentu. Konfigurasi perlu ditulis dalam bentuk array asosiatif atau pasangan kunci nilai. Opsi-opsi konfigurasi yang telah didefinisikan di dalam Node Session dan sering digunakan dapat dilihat berikut ini. Berikut ini penjelasannya. Script adalah operasi ini digunakan untuk mengekskripsi session, nilainya bernilai dari 32 karakter. Drive, opsi ini digunakan untuk menentukan jenis penyimpanan session. Nilai normalnya adalah file yang berarti session akan disimpan ke dalam bentuk file. Nilai lain yang dapat digunakan adalah memori dan database. Lifetime ini digunakan untuk menentukan masa berlaku session jika user tidak melakukan aksi atau berada di dalam keadaan idle. Nilai dari opsi ini ditulis dalam bentuk sesuatu milidetik. Expect on close. Opsi ini digunakan untuk mematikan session ketika user menutup aplikasi web browser. File. Opsi ini digunakan untuk menentukan lokasi dari file session atau hanya digunakan jika operasi drive bernilai file.
Daftar opsi lain dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi session di dalam node session dapat dilihat pada link berikut ini. Untuk membuat session menggunakan modul node session digunakan kode berikut seperti ditampak pada layar. Baris pertama di atas berguna untuk membuat session atau objek dari kelas node session. Baris kedua berguna untuk mengaktifkan atau menjalankan session yang akan didefinisikan properti session pada objek request. Dengan demikian, kita dapat mendaftarkan variabel ke dalam session melalui properti tersebut. Mendaftarkan variabel ke dalam selection. Setelah session terbuat dan berada di dalam keadaan aktif, kita dapat mendaftarkan variabel dengan nilai tertentu ke dalam session tersebut. Cara yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini adalah dengan memanggil metode put dan kelas node session seperti berikut ini. Kode di atas akan mendaftarkan variabel user ID ke dalam session dengan nilai admin. Mengambil nilai variabel di dalam session. Untuk mengakses nilai variabel yang telah didaftarkan ke dalam session, kita perlu menggunakan metode get dari kelas node session. Sebagai contoh, untuk mengambil nilai dari variabel user ID, kita dapat menulis kode sebagai berikut. Contoh kode berikut ini menunjukkan cara pengambilan nilai dari variabel di dalam session. Kita buka Visual Studio terlebih dahulu. Di sini sudah ada file templates. Kemudian kita tambahkan data dengan nama main.book. Oke, setelah seperti ini kita akan masukkan scriptnya. Kita buat lagi file baru di dalam template. Kita beri dengan nama tag1.book. Setelah seperti ini, kita masukkan scriptnya. Kita beri dengan nama tag2.book. Setelah seperti ini, kita masukkan scriptnya. Setelah seperti ini, kemudian kita buat sebuah file session get.js. Kita letakkan di dalam folder akademik di luar folder template. Kita tambahkan sebuah file baru dengan nama session get.js. Oke, setelah seperti ini kita ketikkan scriptnya. Kemudian kita jalankan pada terminal. Di sini kita ketik dengan cd academic.
Setelah itu kita ketik dengan node session Jadi di sini untuk tampilannya sudah aktif ya, session aktif dan variabel var1 telah diaktifkan ke dalamnya. Pada saat halaman utama dibuka, karena sudah berada di dalam session, bahkan nilai dari variabel tersebut pada diakses dari halaman lain ke halaman 1 maupun halaman 2. Jadi di sini sudah mengakses variabel di dalam session dari halaman 2. var1 masih muda, jangan malas. Berikut kita akan belajar bagaimana cara memeriksa keberadaan variabel di dalam session. Keberadaan suatu variabel di dalam session dapat diperiksa menggunakan metode hash dari kelas node session. Sebagai contoh, untuk memeriksa apakah variabel var1 terdapat di dalam session atau tidak, kita perlu menggunakan kode berikut yang sudah saya tampilkan di layar. Yang berikut, menghapus variabel dari dalam session. Untuk menghapus satu variabel dari dalam session, kita gunakan metode forget dengan menyebutkan nama variabel yang akan dihapus sebagai nilai parameternya. Perhatikan kode di layar. Baris kode di layar akan menghapus variabel var1 dari dalam session. Jika ingin menghapus semua variabel yang terdapat dalam session, gunakan metode flush. Perhatikan contoh di layar. Oke, sekian saja penjelasan dari saya mengenai session dan autentikasi user. Sekian dan terima kasih.